Nanako benar-benar tidak bisa mempercayainya kalau sesosok orang yang berdiri di depan adalah Erik. Bagaimanapun yang dia tahu dan lihat dengan mata kepalanya sendiri, Erik dibunuh sadis dalam video itu. Semenjak dia melihat video itu, Erik tidak pernah muncul lagi dari pandangannya selama bertahun-tahun. Ini membuat Nanako juga beranggapan kalau Erik benar-benar sudah mati. Namun, semua itu kini dipatahkan oleh kemunculan Erik yang berdiri di depan Nanako. Nanako tidak mengatakan apapun, dia kemudian berlari dan langsung memeluk erat Erik. Erik merasakan tubuhnya seperti dililit ular piton karena pelukan erat dari Nanako. Perasaan Nanako kali ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Betapa bahagianya dan terharunya seseorang yang melihat orang yang sudah meninggal tetapi orang yang meninggal itu masih hidup dan berdiri di depan dia. Itu yang dirasakan oleh Nanako saat ini. Nanako tidak peduli jika sosok yang dipeluknya adalah hantu, tetapi sosok ini mirip dan sama dengan Erik. Nanako menangis sejadi-jadinya karena terharu bercampur bahagia. Dia terisak-isak sambil berkata, "Aku percaya kalau kamu masih hidup, aku benar-benar percaya hal itu." Nanako menangis dan menyandarkan kepalanya di dada Erik. Erik saat ini bingung mau merespon dan berkata apa untuk menjelaskan situasinya. Dia mau melepaskan pelukan Nanako, tetapi melihat Nanako seperti orang kesurupan memeluknya, Erik hanya bisa diam sembari melihat wajah Nanako. Nanako meraba tubuh Erik, dia memegang pipi dan memeriksa wajah Erik untuk memastikan keasliannya. "Apakah ini benar-benar kamu, Erik?" tanya Nanako sambil terisak nangis. Mendengar pertanyaan Nanako, Erik menjawab sambil memencet lembut hidung Nanako. "Apakah menurutmu aku seperti hantu sekarang?" tanya canda Erik. Sekarang setelah ia hidup dan tinggal di Gunung Titlis, ketampanan Erik tidak bisa disembunyikan walaupun dia hanya memakai pakaian sederhana. Nanako terus memeluk Erik dengan ketidakpercayaan. "Erik!" panggil Nanako. Erik menunduk. "Ya ada apa?" Nanako tidak mengatakan apapun, dia memeluk erat Erik lagi. Perasaan saat ini benar-benar dipenuhi dengan rasa syukur dalam suasana ketidakpercayaan. "Aku yakin kamu belum mati. Dari sejak kepergianmu, siang malam aku selalu bermimpi dalam bayang-bayangmu kalau kamu benar-benar masih hidup," ucap Nanako sambil terus memeluk Erik. Erik mengelus rambut Nanako dengan tangannya. "Tidak perlu memikirkanku sekarang. Kamu sudah melihatku kan?" Nanako mengangguk dengan berlinang air mata. Sedangkan Jisoo yang berdiri di depan masih bingung terkejut dan pelanga-pelongo seperti orang bodoh. Dia maju memeriksa tubuh Erik, dia benar-benar takut kalau sesosok yang di depannya adalah makhluk jadi-jadian seperti yang dia tonton di televisi. Dia sesekali menjambak rambut Erik mengetes keasliannya. "Benarkah ini Erik? Lalu video itu?" tanya Jisoo dengan keheranan. Jisoo dan Nanako menunggu respon Erik dari pertanyaan Jisoo. Erik juga tahu betul pasti Nanako dan Jisoo sudah pernah menonton video kematian palsunya. Erik tersenyum dan berkata, "Video itu hanyalah kematian palsu yang aku rekayasa. Memang betul aku yang ada dalam video itu tetapi semua itu hanyalah hasil editing," jelas Erik. Mendengar ini, Nanako dan Jisoo menghela nafas. "Sudah aku duga itu pasti hasil editan. Hatiku benar-benar mengatakan kalau kamu itu belum mati," jelas Nanako. Sedangkan Jisoo masih kebingungan dengan kejadian peristiwa ini, tetapi apa yang Erik katakan juga masuk akal baginya. Nanako masih belum melepaskan pelukannya. Ini adalah rindu yang ia pendam selama bertahun-tahun kepada Erik, dia benar-benar masih merindukan Erik walaupun dia tahu Erik sudah mati dalam pikirannya. Tetapi sekarang pemikiran itu semua sudah dipatahkan dengan kemunculan Erik di depannya. "Ini pasti akan menjadi berita besar. Aku akan memberitahu orang tuaku juga Karen telah menemukanmu. Aku sudah menceritakan semua tentangmu kepada ayahku dan dia sangat menyukai kepribadianmu Erik," ucap Nanako menghela nafas dan melanjutkan. "Kamu harus ikut denganku pulang." Erik tersenyum dan menjawab. "Nanako, kamu dan Jisoo benar-benar harus merahasiakan pertemuan kita ini. Jangan memberitahu siapapun tentang hal ini." "Oke," bujuk Erik. Nanako buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, tidak, ini adalah penemuan besarku. Aku harus memberitahu semua orang biar mereka tahu kalau kamu masih hidup." Erik tersenyum dan memegang lembut pipi Nanako dengan kedua tangannya. "Nanako yang cantik, apakah kamu ingin membunuhku?" tanya Erik dengan lembut. Nanako bingung. Bagaimana mungkin aku berpikir untuk membunuhmu? Kamu adalah harta berharga bagiku," ucap Nanako. Erik tersenyum lalu berkata, "Lalu kenapa kamu ingin memberitahu semua orang kalau aku masih hidup? Bukankah kamu sengaja ingin membunuhku?" Nanako semakin bingung dengan pernyataan Erik. "Maksudmu?" Erik menggelengkan kepala lalu berkata, "Jika kamu memberitahu semua orang dan orang yang ingin membunuhku juga mengetahuinya, maka dia akan berusaha lebih keras untuk membunuhku lagi. Apakah kamu ingin melihat aku mati?" Kata-kata Erik membuat Nanako terdiam dan tak bisa berkata-kata lagi. Padahal dia ingin sekali menyiarkan berita kalau Erik masih hidup. "Jadi, bagaimana?" tanya Nanako. Erik buru-buru berkata, "Ya kamu harus merahasiakan semuanya. Kamu dan Jisoo tidak boleh memberitahu siapapun tentang pertemuan kita ini. Pokoknya kalian berdua harus merahasiakannya," jelas Erik. Nanako tidak bisa berkata-kata lagi. Bagaimanapun dia takut kalau peristiwa pembunuhan Erik benar-benar akan terjadi. Jadi dia hanya bisa memendam kemauannya. Nanako buru-buru bertanya, "Lalu kemana kamu akan pergi sekarang?" "Aku akan kembali ke tempat persembunyianku," ucap Erik. Nanako buru-buru berkata, "Aku ikut denganmu." Erik menyerngit, "Tidak bisa, kamu harus pulang." "Tidak mau, pokoknya aku ingin ikut," bantah Nanako. Erik berkata menakut-nakuti, "Tidak bisa, di sana itu dingin dan banyak serigala yang suka memakan manusia." Nanako bersikeras, "Aku tidak peduli apapun itu. Aku mau ikut dan tinggal bersamamu." Erik bingung bagaimana harus menanggapi Nanako ini. Dia melihat Jisoo yang masih linglung memandang ke arahnya. Erik buru-buru memegang lembut pipi Nanako dengan kedua tangannya lalu berkata, "Nanako, kamu tidak bisa ikut bersamaku. Kamu harus pulang. Jika aku pulang, akan sulit bertemu denganmu lagi nanti. Aku pokoknya harus ikut pulang denganmu." Nanako mengatakan itu sambil memeluk tubuh Erik. Erik menghela nafas lalu berkata, "Nanako, kamu tidak boleh bersikap terlalu impulsif, orang tuamu akan khawatir denganmu jika mereka tahu kamu tidak pulang." Erik mencubit lembut pipi Nanako lalu melanjutkan,
Aku janji akan ke Jepang cepat atau lambat, jadi kita bisa bertemu nanti di Jepang dan kamu tidak perlu jauh-jauh datang mencariku. Benarkah itu? Tanya Nanako. Eric hanya mengangguk sebagai tanggapan. Lalu Nanako melepas pelukannya dari Eric dan menyeka semua air matanya. Nanako berkata manja. Aku senang mendengarnya, tapi kamu pegang janjimu ya? Eric tersenyum lalu mengangguk sebagai jawaban. Jisoo di samping diam-diam mengagumi Eric. Bagaimanapun tadi Eric benar-benar terlihat sempurna ketika melawan para penjahat. Di samping Eric jago dia juga memiliki wajah yang tampan, ini yang membuat Jisoo diam-diam juga mengagumi Eric. Tetapi dia tahu kalau Nanako sahabat sejatinya menyukai Eric dari dulu, dia tidak berani melakukannya. Eric, bisakah aku mengambil beberapa foto bersamamu? Minta Nanako dengan lembut menggoda Eric dengan matanya yang terus berkedip-kedip menatap Eric. Eric tersenyum. Bisa. Asal kamu jangan menyebarkan. Nanako buru-buru berkata. Tidak masalah. Aku akan menyimpannya di tempat yang paling aman. Nanako sangat bersemangat, dia buru-buru memberikan ponselnya ke Jisoo. Nanako buru-buru memerintahkan. Cepat. Ambil beberapa gambarku dengan Eric yang bagus ya. Bab ke-50. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya Nanako memeluk seorang pria seumurannya. Hatinya tidak karuan saat bertemu Eric pertama kali tadi. Senang, sedih bahagia dan terharu bercampur aduk dalam pikirannya sehingga membuat Nanako agresif tak terkendali. Ayo, ambil beberapa foto lagi. Nanako menghela nafas lalu melihat ke arah Eric. Eric tersenyum. Ya? Ada apa? Pose berciuman boleh nggak? Ucap Nanako dengan muka memerah karena malu. Raut wajah Eric yang tadinya tersenyum kini menjadi tegang. Ia ingat dulu ketika dia dicium oleh Nanako, bagaimanapun dulu dia tidak terlalu peduli dengan ciuman Nanako karena dia masih lugu. Tapi sekarang dia tahu apa arti ciuman seorang wanita kepada laki-laki. Eric menggelengkan kepala. Tidak, kita bukan pasang. Nanako buru-buru memelototi Eric. Lalu apa hubungannya dengan kita bukan pasangan? Bukankah itu sekedar ciuman? Ucap Nanako sambil matanya berkedip-kedip menggoda Eric. Eric menghela nafas. Nanako, apa kamu tidak malu fotonya nanti dilihat seseorang? Kita tidak ada hubungan apa-apa. Bagaimana jika orang mengatakan kamu perempuan murahan nanti? Nanako menggelengkan kepalanya lalu berkata. Tidak akan ada yang berani mengatakan itu. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menyimpan foto ini di tempat aman sebagai kenang-kenangan. Bagaimana? Eric memperingati. Nanako, berciuman itu hanya untuk orang yang sudah berpasangan. Nanako buru-buru berkata. Bukankah kamu pernah menciumku diam-diam dulu? Waktu itu kita bukan pasangan kan? Tapi kamu malah menciumku di tempat yang sepi. Sekarang kamu mengatakan berciuman itu hanya untuk pasangan. Bukankah kamu sama saja dengan munafik? Eric bingung mau membalas apa. Nanako, aku tidak pernah berpikir melakukan itu. Waktu itu aku benar-benar sedang memberi nafas buatan, tanpa sengaja kamu langsung terbangun ketika aku memberi nafas. Eric menghela nafas lalu melanjutkan. Jadi jangan terlalu memikirkan. Itu hanya sebuah kecelakaan. Nanako terdiam. Eric, ini hanya ciuman kecil untuk berfoto saja. Tidak lebih kok. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka aku akan ikut pergi denganmu. Eric tidak bisa berkata-kata lagi melawan argumen Nanako. Tapi kamu janji tidak memperlihatkannya ke orang lain. Jika itu terjadi maka aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Ancam Eric. Setuju. Tanpa menunggu lama Nanako langsung membalas Eric. Jisoo masih memainkan ponsel sembari menunggu Nanako dan Eric selesai berdebat. Dia tidak dengar apa yang dibicarakan Nanako dan Eric. Jisoo, bersiap ambil foto sebanyaknya ya? Ucap Nanako. Jisoo mengangkat jari jempolnya. Oke. Nanako langsung memandang mata Eric, dia menarik wajah Eric dan mereka pun berciuman. Tubuh Eric benar-benar gemetar ketika Nanako mendarat ciuman di bibirnya. Sedikit lembut tapi sangat menegangkan bagi Eric. Nanako dengan ganas mencium Eric, dia tidak berniat berfoto tetapi memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan rindunya dengan Eric selama bertahun-tahun. Dia mencium Eric seperti adegan drama romantis di TV. Sedangkan Jisoo yang melihat itu sangat terkejut, bagaimanapun Nanako adalah gadis yang lugu dan tak pernah menyentuh pria manapun. Tetapi pria Eric ini bukan hanya menyentuhnya tetapi juga menciumnya, ini yang membuat Jisoo terkejut. Selain terkejut, dia juga sangat tegang, iri melihat adegan Nanako. Mau tak mau air liur Jisoo juga berjatuhan melihat adegan Nanako berciuman. Nanako ini. Tidak ada rasa malu depan sahabatnya, ucap Jadi dalam hatinya. Jisoo tidak sempat mengambil gambar apapun pada adegan ini. Dia tidak bisa kembali dari keterkejutannya, dia hanya terus menonton adegan berciuman Nanako dengan Eric tersebut. Eric benar-benar tidak tahan lagi, badannya panas dan menegang, dia terangsang oleh Nanako. Jadi dia buru-buru berhenti dan mendorong tubuh Nanako untuk berhenti berciuman. Sudah cukup, ucap Eric. Muka Nanako memerah karena malu. Terima kasih. Eric menghela nafas. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Nanako buru-buru berkata. Laku bagaimana dengan kami? Apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Bagaimana jika para penjahat datang lagi? Eric bingung harus berbuat apa kali ini. Lalu, Nanako mengenal nafas. Kamu harus mengantarkan kami sampai ke perbatasan hutan. Jika tidak, kami takut mungkin masih banyak penjahat di sini. Ucap Nanako. Eric buru-buru mengangguk. Tidak masalah, ayo pergi. Nanako memegang tangan Eric dan berkata dengan malu-malu. Eric, bisakah kamu menggendongku sampai perbatasan? Eric menyerngit. Bukankah kamu bisa berjalan sendiri? Nanako menggelengkan kepalanya. Tidak, sepertinya aku lumpuh ketakutan karena pencuri tadi. Aku tidak bisa berjalan terlalu jauh, kamu harus menggendongku sampai sana. Eric bingung harus menanggapi Nanako. Tapi bukankah itu hanya menggendong? Tidak masalah, ucap Eric dalam hatinya. Eric mengangguk ringan. Oke, ayo pergi kalau begitu. Nanako sangat bersemangat mendengar ini. Eric mengangkat tubuhnya dan menggendongnya. Nanako bertingkah seperti anak kecil ketika bersama Eric, sifat profesional seseorang akan hilang jika bersama dengan orang yang dicintainya. Begitu pula dengan Nanako. Di sepanjang jalan, Nanako terus-terusan memandangi wajah Eric dan sesekali mencubit ringan.
Aku tidak sia-sia liburan ke sini. Aku menemukanmu tanpa disengaja, ini pasti takdir yang diatur oleh Tuhan untukku. Ucap Nanako sambil membelai wajah Erik. Nanako saat ini benar-benar dipenuhi dengan rasa kebahagiaan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Tidak, ini hanya kebetulan. Jawab Erik dengan acuh tak acuh. Nanako buru-buru berkata. Tidak apa-apa walau hanya kebetulan. Tetapi aku sudah melihatmu kembali. Ucap Nanako. Tak lama perjalanan mereka bertiga sampai di perbatasan. Erik lalu menurunkan Nanako dari gendongannya. Sudah sampai. Ayo cepat kamu pulang, nanti ada penjahat lagi. Erik menurunkan Nanako. Tanpa perlu berdiam diri, Erik langsung bergegas pergi dan melambaikan tangannya. Dia takut jika tinggal lebih lama lagi, Nanako akan semakin agresif kepadanya. Jadi dia buru-buru pergi menjauh. Sampai jumpa. Ucap Erik sambil berlari melambaikan tangannya. Nanako cemberut melihat Erik langsung pergi. Hati-hati di jalan Erik. Ucap Nanako terakhir sebelum berpisah. Sebenarnya dia ingin lebih lama lagi bersama dengan Erik, bagaimanapun dia tidak melihat Erik selama bertahun-tahun dan menganggap Erik sudah mati. Tetapi sekarang Erik menemui dan masih hidup, perasaan terharu Nanako bertemu dengan Erik tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Setelah melambaikan tangannya, Nanako melihat ke arah Jisoo dan tersenyum lalu berkata, Jisoo, mana fotoku tadi bersama Erik, aku ingin melihatnya. Jisoo tak berkata, dia langsung memberikan Nanako ponsel miliknya. Nanako terus mencari dan menggulir untuk melihat foto itu. Dia terus mencari foto saat dia berciuman dengan Erik. Tetapi dia sama sekali tidak menemukannya. Jisoo, di mana fotoku ketika aku menyuruhmu terakhir kali? Jisoo panik. Maaf Nanako. Aku lupa mengambilnya karena aku terkejut melihatmu mencium Erik tadi. Wajah Nanako yang tadinya bersemangat kini berubah menjadi cemberut, bagaimanapun momen itu tidak bisa diulang kembali. Dia berharap dapat membuat kenangan bersama Erik dengan foto itu. Tetapi momen itu tidak dapat diabadikan oleh Jisoo. Kenapa kamu tidak bilang kamu tidak mengambil fotonya, karena aku bisa berpose ulang dengan Erik? Kamu benar-benar jahat Jisoo, aku tidak akan berbicara denganmu lagi selama seminggu. Ucap Nanako cemberut sembari memalingkan wajahnya dari Jisoo. DMIG,